Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saudara sudah mendapat handout ya? Sudah dapat handout, nah hari ini saya mau bicara soal tabah, sama-sama bilang tabah. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, nanti saudara bisa baca kalau saudara punya terjemahan bahasa Inggris, kata tabah di sini sebenarnya bukan pasrah saudara ya. Kalau orang Indonesia berpikir tentang tabah itu pasrah, kayaknya negatif benar. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa ketika firman Tuhan, ketika khususnya Paulus bicara kepada jemaat Korintus tentang tabah, ini bukan sesuatu yang negatif, ini sesuatu yang positif. Tabah itu bukan nyerah. Tabah itu bukan cuma sekedar berserah, tetapi tabah itu bicara soal percaya diri. Confident, sama-sama bilang percaya diri. Confident. Oke, kita lihat ayat bacaan kita dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Sudah dapat saudara? Di layar belum ada ya? Oke. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 4 sampai dengan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, apa yang dimaksud dengan kemah ini? Di dalam tubuh. Selama kita masih tinggal dalam kemah ini, ketika Paulus bicara tentang kemah, Paulus sedang bicara tentang tubuh kita. Selama kita masih tinggal dalam tubuh jasmani ini, kata firman Tuhan, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Siapa yang hari-hari ini sedang mengeluh? Cocok. Karena setiap kali mengalami tekanan, biasanya respon kita, reaksi kita adalah ngeluh. Betul? Iya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan, sama-sama katakan jaminan. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang keenam, ini tema kita. Maka oleh karena itu, Paulus bilang begini, hati kami senantiasa tabah. Hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kalimat kami masih jauh dari Tuhan bukan berarti hubungan secara spiritual kita jauh dari Tuhan. Enggak, ini bicara tentang Tuhan ada di sorga, kita masih ada di bumi. Ada jarak yang jauh. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka kita akan menghadapi banyak sekali tekanan. Dan tekanan yang kita alami itu adalah tekanan yang berat, bukan tekanan yang biasa kadang. Kalau menghadapi tekanan yang biasa, itu udah biasa mungkin. Tapi saya mau katakan, hampir semua kita mungkin pernah mengalami tekanan yang berat. Dan itu kadangkala datangnya nggak kasih tahu kita, nggak kasih kabar, tiba-tiba aja. Dulu saya berpikir begini, oh cuma orang-orang tua yang mengalami tekanan. Siapa yang bilang hari ini? Bahkan anak kecil saja hari ini sudah mengalami tekanan yang berat. Saudara nggak percaya? Tanya sama anak-anak saudara. Kalau saudara mau ajak mereka ngobrol, dari kecil mereka sudah mengalami tekanan yang berat. Apalagi di era sosmed sekarang saudara. Itu kan kadangkala anak-anak kecil itu kan nggak bisa filter apa yang mereka bisa tonton, apa yang mereka bisa konsumsi buat anak seusia mereka. Mereka tonton apa aja. Dan saya mau katakan begini, dari begitu banyak hal yang mereka saksikan,
nggak sedikit yang justru bukan jadi positif buat mereka. Jadi justru jadi sebuah tekanan dalam hidup mereka. Ada mimpi, ada harapan, ada keinginan yang besar yang ditunjukkan di sosial media dan mereka ingin seperti itu. Tapi ketika mereka lihat kenyataannya, orang tua mereka, keluarga mereka kayaknya nggak bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan itu. Bukankah itu jadi tekanan? Ngurus anak itu nggak gampang. Saya ngurus sekarang ini ada 16 anak, saudara. Itu nggak gampang. Ngurus satu aja repot. Apalagi 16 anak. Tapi 18 tahun saya mengabdikan hidup saya, memberikan hidup saya untuk ngurus anak-anak itu, dan puji Tuhan sekarang ini sudah 8 orang yang kuliah. Sisa 4 lagi yang SMA. Sisa 4 nih perjuangan saya, sisa 4 lagi melepaskan mereka untuk jadi orang-orang yang berguna. Kemarin di home PG saya sudah sharing, ada sebuah testimoni dari salah seorang anak di rumah kami. Dia tulis dalam scrapbooknya dia ceritain pengalaman hidupnya. Dia bilang, saya dari lahir sudah ditinggalkan oleh orang tua saya. Saya nggak hidup sama orang tua saya. Saya hidup dengan ayah ibu angkat saya. Karena orang tua saya tidak mampu membiayai hidup saya. Karena oleh sebab itu dari bayi saya sudah diserahkan ke orang tua angkat saya. Orang tua saya angkat saya namanya G, ayah angkat saya G, ibu angkat saya C. Gaya anak sekarang, nulisnya kayak begitu, saudara. Kemudian dia tulis lagi bahwa dari kecil saya diajar kebenaran firman Tuhan oleh ayah angkat saya. Apa artinya melayani, apa artinya mengampuni, apa artinya peduli kepada orang lain. Dan saya bersyukur buat semua yang orang tua saya ajarkan buat saya. Orang tua angkat saya juga ajarkan saya, ingatkan saya begini, kalau kamu sudah besar, kamu berhasil, jangan lupa kepada orang yang pernah melahirkan kamu. Makanya anak-anak itu sejak mereka masih kecil, saya selalu ajar mereka setiap malam berdoa buat orang tua mereka yang mereka nggak pernah lihat. Anak-anak di sini ada yang berdoa tiap malam buat orang tua? Ayo. Halo. Tiap malam berdoa buat orang tua? Oh, puji Tuhan, saya bertahan sampai hari ini. Karena setiap malam anak-anak saya doain saya. Kami setiap malam ada altar keluarga. Dan siapapun yang ditugaskan berdoa, selalu berdoa. Kami berdoa buat papi, buat mami, berikan kekuatan, kesehatan, berikan kesabaran, berkati pelayanannya, jadi berkat. Itu tiap malam yang mereka doakan. Anak-anak, mulai berdoa buat papa mamamu. Halo? Oh, harusnya di teens ya. Nanti Ibu Yosi kasih saya titipan untuk kasih sesi tentang berdoa. Hal yang paling simpel tuh, berdoa buat papa mama. Setiap malam, setiap hari. Nah, sebagai apapun kita, saya mau katakan begini, kita akan nggak bisa menghindari tekanan. Tekanan akan selalu ada. Saudara yang bekerja, apalagi kerja di dunia sekarang, itu sulitnya minta ampun. Kenapa saya agak mendidik anak-anak saya keras, saudara, keras dalam tanda petik. Karena saya tahu tantangan di dunia kerja nanti keras bener. Kamu akan ketemu bos yang gak akan ngomongnya baik-baik, kalem-kalem. Dia akan tekan kamu. Kalau kamu strawberry, generasi strawberry, wah ampun. Kamu akan ketinggalan, kamu akan apa ya, tersingkir kamu pasti. Kamu gak akan kompetitif untuk dunia kerja. Makanya saya ajar anak-anak saya untuk keras benar, saudara. Satu yang selalu saya ingatkan buat anak-anak. Kamu benar atau salah? Kalau kamu ditegur, terima aja dulu. Jangan suka nyaut. Itu gak bagus. Dan salah satu anak asuh saya ketika dia kerja di salah satu hotel di Yogyakarta, di Hotel Tentrem, dia di kitchen, kerja sama chef, saudara.
Itu waktu chefnya suruh sesuatu, kemudian dia bantah saudara chefnya. Itu chefnya lempar sama panci saudara. Begitu chefnya lempar sama panci, dia baru ingat yang saya bilang. Benar yang papi bilang. Orang tua ngomong, nggak usah nyaut. Kadang-kadang kamu nggak setuju dengan perkataan orang tua. Terima aja dulu, nanti suasananya udah baik, ngomong baik-baik. Oh, dunia kita menyodorkan banyak sekali tekanan, sebagai apapun kita. Bahkan dalam pelayanan, tanya gembala saudara, banyak sekali tekanan. Tapi ini yang saya mau katakan, harusnya kita beda dengan orang-orang yang gak punya Tuhan, yang gak punya pengharapan. Kalau orang-orang gak punya pengharapan, yang terjadi adalah begini, mereka akan mengeluh. Mereka akan mengeluh karena tekanan yang berat. Saudara perhatikan, di handout saudara perhatikan bahwa untuk kata tekanan dalam bahasa asli penulisan Alkitab ini dipakai kata bareo. Bareo itu artinya begini, tekanan atau beban yang sangat berat yang membuat orang bisa berpikir mati aja lebih baik. Sekali lagi dipakai kata bareo. Yang artinya begini, orang berpikir begini, saking beratnya tekanan ini, mati aja lebih baik. Oh bukan cuma orang tua, bahkan anak-anak kecil sekarang sudah mulai berpikir kayak begitu. Waktu mereka dimarahin, waktu mereka dilarang, udah mati aja gua. Itu tekanannya udah berat buat dia tuh. Dan kemudian perhatikan baik-baik. Respon kita harusnya jangan mengeluh. Kata mengeluh, Paulus katakan di pembacaan kita hari ini bahwa ketika kita menghadapi beratnya tekanan, kita bisa ngeluh. Tetapi harusnya kita nggak boleh ngeluh. Kenapa? Karena ngeluh nggak bikin tekanannya jadi lebih ringan. Kasih tahu, nggak bikin ringan. Malah bikin tambah berat. Ketika kita ngeluh, tekanannya nggak berkurang. Percayalah begini, kita ngeluh atau kita mengucap syukur, dengar baik-baik, tekanannya nggak akan beda. Tetap dia akan menindis kehidupan kita. Tapi hati kitanya beda. Kalau kita ngeluh, biasanya bebannya terasanya jadi lebih berat. Nah, kata mengeluh dipakai kata staneso dalam terjemahan bahasa aslinya yang berbicara tentang begini, orang yang bergumam. Bergumam itu apa ya? Ngomong sendiri gitu ya, ngomong sendiri. Dan kadang-kadang gini, itu cuma ngomongnya dalam hati aja. Bergumam yang isinya betapa sedihnya, betapa merananya kita yang bisa menimbulkan kemarahan. Lihat orang yang mengeluh itu cenderung lebih gampang marah dibandingkan orang yang mengucap syukur. Cuma biasanya respon kita yang otomatis nih, respon otomatis kita ketika kita ngalami tekanan biasanya langsung ngeluh. Habis ngeluh apa? Marah pasti. Betul nggak? Makanya anak-anak tuh di rumah udah tahu. Kalau mama bilang, aduh, kau udah kata aduh keluar, itu udah pasti sebentar lagi akan, jangan cari persoalan. Jangan cari persoalan. Kita nggak bisa menghindari situasi-situasi seperti ini dalam kehidupan. Kita harus memilih untuk tabah. Paulus katakan menghadapi situasi ini kami memutuskan untuk tabah. Karena kita nggak mungkin menghindari tekanan. Artinya yang harus kita lakukan hadapi tekanan. Jangan ngeluh kepada tekanan. Yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan tekanan adalah begini. Tabah. Tabah itu dipakai kata tareo. Tareo itu artinya apa saudara? Percaya diri. Atau keberanian, berani. Saya mau katakan enggak banyak orang ketika menghadapi tekanan itu berani.
Tidak semua orang ketika menghadapi tekanan percaya diri. Saudara tahu cerita tentang Daud mengalahkan Goliat? Ketika menghadapi tekanan Goliat setiap hari selama 40 hari, Goliat mengintimidasi orang-orang Israel, Saul dan semua tentaranya. Mereka sampai gemetar masuk di dalam kemah mereka dan gak berani keluar. Tapi beda sama Daud, ketika Daud menghadapi intimidasi Goliat, Daud tuh percaya diri, dia bilang begini, siapa sih orang gak bersunat ini kok teriak-teriak nantang barisan tentara Tuhan. Siapa orang ini? Padahal dia ngeliat nih, perawakannya tinggi besar, perlengkapan senjatanya lengkap. Karena Daud sejak muda, ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia sudah terbiasa dengan tekanan. Dia sudah terbiasa dengan intimidasi. Katanya apa? Kalau ada singa atau serigala atau beruang yang coba mengganggu, itu kan mengintimidasi anak-anak remaja, saudara Daud dalam usia remaja. Menghadapi tekanan, dia percaya diri, dia tareo. Dia tabah menghadapinya, dia berani hadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengar sebagai orang tua, tabah, percaya diri, berani menghadapi tekanan, itu sebuah warisan yang kita sedang wariskan buat anak-anak kita. Dalam rumah tangga kita, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dan tekanan. Anak-anak kita akan nonton hidup kita. Bagaimana respon, bagaimana reaksi papa dan mamanya ketika menghadapi tekanan. Saya berkali-kali dapat surat panggilan dari guru, dari kepala sekolah. Saya senyumin aja tuh. Kalau orang tua lain udah panik, aduh kamu bikin apa lagi nak? Kamu ini memang biang masalah di sekolah. Udah mama gak mau ke sekolah, biar papa aja yang pergi. Enak aja papa, mama yang pergi. Kita nggak bisa menghindari situasi kayak begini. Resiko saya ketika saya memutuskan untuk mengasuh anak-anak ini, saya akan menghadapi situasi ini, saya tahu. Dan saya harus berani menghadapinya, saya harus percaya diri hadapinya. Ternyata biasanya kalau guru udah ketemu orang tua, selesai kok masalahnya. Nggak seperti yang kita bayangkan, nggak seperti yang kita takutkan kok. Cuma kita kadang-kadang kurang percaya diri. Kenapa? Karena kita nggak berani, kita nggak mau menghadapi tekanan, kita nggak mungkin menghindari tekanan dalam kehidupan. Nah, hari ini saya mau sampaikan 3, bagaimana caranya supaya kita mengerti, bagaimana 3 hal yang harus kita mengerti supaya kita tetap tabah dalam kehidupan. Yang pertama adalah ganti pakaian yang baru dengan pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Ayat yang ke-5 tuh ya. Ayat yang ke-4 katakan begitu. Selama kami masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tetapi tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Bagaimana supaya kita bisa tabah? Ini yang harus kita mengerti bahwa ada pakaian yang lama yang harus kita tanggalkan. Karena dengan pakaian yang lama kita nggak mungkin bisa kuat menghadapi tekanan. Cuma dengan pakaian yang baru kita kuat menghadapi. Apa yang saya gambarkan tentang pakaian yang lama dan pakaian yang baru, saya mau katakan begini, pakaian yang lama, pakaian yang baru itu bicara tentang cara berpikir. Cara berpikir kita harus kita ganti. Cara berpikir yang lama harus kita ganti dengan cara pikir yang baru. Cuma kalau kita mengalami perubahan cara berpikir, kita akan kuat, kita akan percaya diri menghadapi banyaknya tekanan dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak orang Kristen jadi orang Kristen tidak mengalami perubahan cara berpikir nih. Padahal Roma pasal 12 sudah kasih tahu kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu. Orang Kristen itu harus mengalami perubahan pikiran. Nah, saya gambarkan pikiran itu seperti ini. Saudara tahu hutan? Ada yang pernah ke hutan? Ada ya yang pernah ke hutan ya? Atau ada yang belum pernah ke hutan? Ya minimal nonton lah di TV pernah ngeliat hutan gitu ya. Pernah lihat taman? Pernah lihat taman? Nah saya mau tanya, apa bedanya hutan dan taman? Ya,
Taman itu terawat ya Pak ya. Hutan enggak dirawat. Apalagi? Ada yang punya usulan lain? Bedanya taman sama hutan? Enggak ada yang salah, kita enggak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Enggak, semuanya benar kok. Apa? Semua benar ya. Iya? Taman lebih rapi, hutan berantakan gitu ya. Hutan banyak binatang buas, taman nggak ada binatang buas. Ya, ini benar semua saudara. Itu fakta perbedaan antara taman dan hutan. Tapi boleh nggak saya tambahin satu lagi perbedaannya hari ini? Boleh? Ini perbedaannya. Taman itu yang namanya taman bunga umpamanya. Dengar baik-baik. Tidak semua tanaman boleh ada di taman. Tidak sembarangan bunga, tidak sembarangan tanaman boleh ada di taman kita. Cuma pohon atau tanaman yang kita mau dia ada di dalamnya yang boleh tumbuh. Yang kita nggak mau, kita buang pasti. Itu bedanya sama hutan. Hutan itu tanaman apa aja boleh tumbuh. Pikiran kita tuh seperti taman atau seperti hutan? Harusnya pikiran kita seperti taman. Apa artinya? Kita seleksi yang boleh ada, yang boleh nyangkut di sini kita. Banyak informasi boleh kita terima, tapi jangan izinkan semuanya tinggal di kepala kita. Kita harus selektif memilihnya. Pikiran-pikiran apa, informasi apa yang boleh ada di kepala kita. Makanya orang pintar bilang begini, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita. Yang bisa kita larang adalah dia hinggap di kepala kita. Informasi di tengah era keterbukaan informasi, wah susah. Hampir dari bangun tidur sampai mau tidur, banyak sekali informasi yang kita terima. Tapi dengar baik-baik, nggak semuanya boleh ada di pikiran kita. Cuma pikiran-pikiran, cuma saran-saran, cuma pendapat-pendapat yang sesuai dengan firman Tuhan yang boleh nyantol di pikiran kita. Makanya kita harus mengalami perubahan cara berpikir. Amin. Enggak semua boleh ada di kepala kita. Dia cepat lewat, ya lewat aja biar lewat aja. Amin. Makanya pagi-pagi daily devotion kita ada, itu informasi yang positif buat kita. Ada DBR kita bisa we pray, itu informasi yang harusnya mengisi pikiran kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Makanya kan Paulus bilang, pikirkanlah itu, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jangan hal yang lain yang kita pikirkan. Kalau hal yang lain yang kita pikirkan, waktu kita ketemu dengan masalah, kita hadapi tekanan, saya percaya kita pasti akan ngeluh. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa tabah menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah gini, bahwa Tuhan yang sudah mempersiapkan kita, mempersiapkan hidup kita. Jadi yang kedua perhatikan baik-baik ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini. Coba kita lihat ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, katanya, untuk hal itu. Hal apa nih? Tuhan mempersiapkan kita untuk hal apa? Hal itu katanya. Itu ayat yang keempat tadi tuh. Tekanan dalam kehidupan. Jadi gini loh, buat semua tekanan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Dengar, firman Tuhan bilang, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hal itu. Apa artinya Tuhan sudah mempersiapkan hal itu buat setiap kita? Ini yang pertama, bahwa Tuhan yang mengizinkan kita untuk melewati semua tekanan ini. Jadi perhatikan baik-baik, ketika firman Tuhan katakan Tuhan yang mempersiapkan kita untuk hal itu. Firman Tuhan ingin katakan begini, Tuhan itu mengizinkan kita melewati semua tekanan.
Dengar baik-baik, tidak ada satu tekanan, tidak ada satu kesulitan yang menghampiri kehidupan kita tanpa melewati filternya Tuhan. Tuhan udah filter semua kesulitan dalam hidup kita. Ini bisa dilewati, ya ini jangan, ini jangan. Ini pasti nggak akan mendatangkan kebaikan. Tuhan yang mempersiapkan semuanya kita. Amin. Jadi nggak ada misteri lagi dalam kehidupan kita. Kenapa ya Pak tiba-tiba? Iya memang terjadinya tiba-tiba. Tapi Tuhan yang mempersiapkan kita untuk hal itu. Saudara ingat pengalaman Ayub? Tiba-tiba lu suruh lagi enak-enak hidup, lagi nyaman-nyaman. Tiba-tiba dalam satu hari kejutan terjadi dalam hidupnya Ayub. Hilang semuanya. Tuhan yang mengizinkan itu. Amin. Saudara marah? Ngeluh? Harusnya kita tabah menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Ayub waktu dia ngalami itu, dia nggak tahu kebenaran ini nih. Kita sudah tahu kebenarannya hari ini. Harusnya tekanan seberat apapun yang datang menimpa kehidupan kita, dengar baik-baik, jangan mengeluh. Percaya diri hadapinya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk hal itu. Bahwa sesungguhnya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan. Amin. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi apa? Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu ini enggak melebihi kekuatan kita. Jadi jangan ada yang bilang, Pak ini berat banget. Saya ngerti berat. Tapi percayalah begini, enggak ngelebihi kekuatanmu. Pak ini enggak mungkin. Mungkin, engkau pasti bisa melewatinya. Karena pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi. Dulu orang bilang begini, saya dulu juga punya prinsip kayak begini, bahwa kalau pencobaan itu datang, jangan berdoa minta Tuhan singkirkan pencobaan. Tapi berdoalah minta kekuatan. Tapi waktu saya baca dan renungkan lagi, 1 Korintus pasal 10 ini, doa saya ganti. Saya udah gak berdoa minta kekuatan, karena tekanan seberat apapun yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, gak pernah melebihi kekuatan saya. Saya pasti bisa. Gak melebihi kekuatan kita, jadi apa dong doa kita? Saya berdoa seperti Yakobus pasal 1. Kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, minta hikmat. Karena dalam tekanan yang berat yang kita butuhkan adalah hikmat. Sama-sama kasih tahu hikmat. Kita butuh hikmat. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita dicobai, kata firman Tuhan, maka Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar. Kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita ngeluh, kita nggak akan pernah bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan siapkan. Tapi kalau kita mengucap syukur, percayalah begini, di tengah-tengah tekanan yang berat sekalipun, Tuhan kasih kita hikmat, sehingga mata kita bisa melihat jalan keluar yang Tuhan siapkan. Amin. Amin. Satu saat anak saya, waktu dia anak asuh saya, satu saat waktu dia SD kelas 1 ya, SD kelas 1 saya ingat. Tiba-tiba gurunya siang WA saya. Pak Gideon, maaf, bisa nggak ada waktu besok datang ke sekolah untuk ketemu dengan saya? Saya pikir ada masalah apa lagi nih. Saya datang saudara ke sekolah. Dan waktu saya datang, gurunya bilang, maaf Pak Gideon, karena mereka tahu saya pendeta saudara. Maaf Pak Gideon, ini mungkin agak kurang enak didengar Pak Gideon. Kenapa Bu? Gak apa-apa, cerita aja. Saya bilang, maaf Pak, anak Bapak kemarin dilaporkan mencuri di kantin Pak. Mencuri, suruh anak pendeta lagi. Mau taruh di mana muka saya saudara? Curi apa? Curi itu, susu apa yang ultra tuh di kantin. Wah, sebagai manusia responnya apa saudara? Halo? Hah? Tunggu di rumah.
Makanya saya bilang anak-anak saya kalau di luar mereka nakal, saudara, saya nggak pernah marahin anak saya. Di gereja mereka nakal, saya nggak pernah marahin ke orang tua. Kamu nakal, berhenti. Saya nggak pernah, saudara, saya cuma bisikin aja, nanti kita selesaikan di rumah ya. Itu udah langsung selesai, saudara. Langsung duduk manis langsung. Saya udah pikir, nanti kita selesaikan di rumah. Tapi saudara tahu nggak, dalam perjalanan pulang itu, hati saya gelisah. Sepanjang hari itu saya pulang, saya nggak ngomong sama anak ini. Saya nggak ngomong, saya dipanggil sama gurunya. Dan singkat cerita, waktu besoknya lagi saya antar dia pagi-pagi. Saya antar dia sekolah, rombongan. Itu saya mau pulang, tiba-tiba kayaknya roh Tuhan bilang sama saya, tunggulah, tunggu di sini. Saya nggak jadi pulang, saya parkir mobil di parkiran. Beberapa menit saya tunggu, akhirnya sambil baca-baca berita di HP, sampai istirahat pertama. Nah, waktu istirahat pertama ini saya lihat anak-anak keluar dari kelasnya semua. Semua buka lunchbox mereka, bekal mereka dari rumah, mereka makan di depan kelas, duduk di lantai. Saya melihat anak saya juga duduk di situ. Duduk di situ. Dan saudara tahu, setelah mereka makan, mereka tutup, masukin lunchbox mereka di tas mereka, mereka lari ke kantin. Anak-anak itu lari ke kantin. Jajan, saudara. Anak saya di pojokan aja berdiri, saudara. Cuma ngeliatin teman-temannya pergi ke kantin, saudara. Melongo aja anak saya. Itu hikmat Tuhan kasih buat saya. Ini nih penyebabnya nih. Harga ultra itu mungkin cuma 2.000. Kenapa kamu gak kasih uang buat dia? Itu pulang itu saya jemput dia, saya nangis. Saya peluk dia dan saya bilang, mulai besok Dina, papi akan kasih kamu uang jajan. Dan sejak itu semua anak-anak saya sampai hari ini dapat uang jajan. Simple, ternyata simple. Apa kalau saya marah-marah selesai masalahnya? Enggak kan? Pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita, cuma kita nggak ketemu jalan keluarnya. Masalahnya kan di situ. Nah, untuk ketemukan jalan keluar, kita butuh hikmat, Pak, Bu. Kita butuh hikmat, butuh tuntunan Tuhan setiap hari, setiap saat. Percayalah dalam semua tekanan yang kita alami ada jalan keluarnya kok. Kalau kita menemukan hikmat dari Tuhan, kita pasti menemukan jalan keluarnya. Rumah tangga saya, Pak, hampir hancur, Pak. Saya percaya begini, tekanannya sedang berat dialami oleh rumah tanggamu. Tapi percayalah begini, ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Temukan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan bilang, Tuhan sudah mempersiapkan, itu artinya begini, Tuhan tahu bahwa tekanan ini pasti apa? Pasti bisa kita lewati semuanya. Percayalah begini bahwa tekanan seberat apapun pasti bisa kita lewati. Amin. Semua tekanan pasti bisa kita lewati. Kasih garis bawah tuh, pasti. Itu pasti. Karena Tuhan mempersiapkan kita. Nah, kalau tiba-tiba, saudara, Pak, saya ngalami ini, Pak, berat banget. Percayalah, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melewati itu. Amin. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa tabah. Ini yang perlu kita mengerti bahwa ayat yang ke-5 tadi, ayat yang ke-5 masih dengan ayat yang ke-5, coba saudara lihat di Alkitab saudara. Ayat yang ke-5 bilang begini, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh. Sama-sama katakan mengaruniakan roh. Mengaruniakan roh kepada siapa? Kepada kita. Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dengar baik-baik, firman Tuhan katakan, Tuhan telah mengaruniakan roh kepada kita, bukan sebagai, sebagai sesuatu yang kita pamerin, bukan itu. Tapi sayangnya beberapa orang Pantekosta, orang karismatik merasa begini, roh yang diberikan itu untuk kita pamer. Lihat saya bisa bahasa roh.
Kamu nggak bisa kan? Dengar baik-baik, karunia roh dalam hidup kita. Tuhan mengaruniakan roh dalam hidup kita. Bukan untuk show, bukan untuk pamer. Tapi itu jaminan buat kita. Percayalah begini, orang yang tahu bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya, orang yang tahu bahwa ada Roh Kudus dalam hidupnya, harusnya yakin bahwa dia pasti bisa menghadapi tekanan dan melewatinya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan begini, bahwa itu tujuan utama. Kalau saudara mau tahu apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita satu aja, supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya, sesuai dengan gambaran Yesus Kristus Tuhan kita. Cuma masalahnya di sini, Yesus itu 100% waktu dia di dunia ini, dia itu 100% manusia, 100% Allah. Kalau kita kan cuma 100%. Yesus waktu di bumi ini melayani, 3,5 tahun dia melayani. Itu 100% Allah, 100% manusia. Kita yang hidup sekarang 100%, cuma enggak 100%. Bagaimana kita bisa jadi serupa dengan dia? Dia menghadapi tekanan mah biasa aja. Kenapa? Karena dia 100% Allah. Dia bisa melewati semuanya. Kita, harusnya kita sama Pak Bu. Baca lagi Alkitab kita. Yohanes pasal 16 bilang begini, adalah baik, adalah berguna buat kamu, aku kembali kepada Bapa, supaya aku memberikan penghibur buat kamu. Aku berikan rohku kepada kamu. Roh yang ada dalam hidup kita dikaruniakan buat kita, itu bukan pajangan Pak Bu. Bapak Ibu, itu bukan pajangan, sama-sama kasih tahu itu bukan pajangan. Itu jaminan buat kita bahwa semua tekanan yang kita alami bisa kita lewati dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yuk mulai aktifkan roh yang ada dalam hidup kita. Janganlah hidup kedagingan. Roh yang ada dalam kita itu ada gunanya, ada fungsinya. Bukan untuk pajangan hiasan. Supaya kelihatannya kita jadi orang Kristen. Bukan, roh itu harus diaktifkan dalam kehidupan kita. Memberikan tuntunan buat setiap kita. Memberikan ingat-ingatan buat hidup kita. Bahkan dalam tekanan yang berat. Setiap kali kita berdoa dalam roh. Percayalah begini, setiap kali kita berdoa dalam roh, bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar buat setiap kita. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap kita. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Karena roh itu adalah jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu. Tetap tabah menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.